Halo para pekerja keras, balik lagi di channel Clip and Click. Untuk menemani waktu santai kalian di sela-sela kesibukan yang semoga ada faedahnya ya. Kali ini gue akan ceritain alur film animasi berjudul Romeo and Juliet yang dirilis pada tahun 2011. Film ini masuk dalam kategori fantasy romantic comedy dan pengisi soal utamanya ada James McAvoy dan Emily Blunt. Seperti yang sudah bisa kalian duga dari judulnya, film ini terinspirasi dari karya William Shakespeare berjudul Romeo and Juliet. Pasti kalian semua udah hafal banget sama alur ceritanya, namun di film ini ceritanya dikemas dengan baik, dengan unik dan juga menarik. Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar belakang di sebuah komplek perumahan di Verona Drive di mana tinggal Mrs. Montague dan Mr. Capulet yang rumahnya bersebelahan namun saling bermusuhan. Permusuhan ini juga terjadi di halaman belakang rumah mereka, di mana para patung hiasan taman atau yang biasa disebut dengan nom akan hidup dan beraktivitas setiap kali pemilik rumah sedang pergi atau pergi tidur di malam hari. Jadi konsepnya mirip film The Toys, tapi ini versi patung hias ya. Patung yang berwarna biru adalah milik Mrs. Montague, sementara patung warna merah adalah milik Mr. Capulet. Sama seperti tuan rumah mereka, kedua kubu ini juga tidak pernah akur dan saling menyerang satu sama lain. Cerita ini berfokus pada kisah antara Romeo, anak dari pemimpin keluarga biru yang bernama Lady Blueberry, dan Juliet, anak dari pemimpin keluarga merah yang bernama Lord Redbreast. Romeo and Juliet masing-masing punya rencana untuk mempermalukan satu sama lain. Juliet berencana mencuri anggrek milik keluarga biru, sementara Romeo hendak mengalahkan Tybalt dan keluarga merahnya di balapan mesin pemotor rumput. Di balapan tersebut, Tybalt malah berbuat curang yang membuat mesin pemotor rumput Romeo terlempar ke jalan dan rusak karena ditabrak mobil. Tentu saja kemenangan Tybalt dan curang tersebut memicu kemarahan keluarga biru sehingga Romeo memutuskan untuk balas dendam dengan menyerang masuk ke wilayah keluarga merah. Malam harinya, Juliet menyusup keluar untuk mengambil bunga anggrek yang berada di kebun keluarga biru. Sahabatnya yang bernama Nanette membantunya dalam penyamaran agar tidak ketahuan. Di saat yang bersamaan, Romeo juga berusaha menyusup masuk ke kebun keluarga merah bersama sahabatnya Benny untuk mencoret mesin pemotor rumput punya Tybalt. Namun karena kecerobohan Benny, mereka malah terciduk. Keduanya berusaha kabur, tapi hanya Benny yang berhasil kembali, sementara Romeo harus berkelahi menghadapi Tybalt. Di tengah perkelahian, si tuan rumah mengecek halaman rumahnya yang membuat mereka harus mematung dan kembali menjadi benang mati. Saat itulah Romeo mengambil kesempatan untuk kabur. Saat mendarat di taman miliknya lagi, di sanalah Romeo pertama kali melihat Juliet yang sedang menyelinap. Romeo pun langsung mengejarnya, lalu keduanya memetik bunga anggrek tersebut secara bersamaan. Keduanya langsung saling terpana, terpesona, dan terpukau meskipun mereka gak saling tahu karena keduanya sama-sama sedang menyamar. Aksi kejar-kejaran dan saling berebut yang cukup dramatis dan romantis ini pun terjadi. Saat mereka berhenti di atas ranting dan kembali saling menatap ala film India, mereka malah terjatuh ke dalam kolam dan penyamaran mereka pun terbongkar. Keduanya saling terkejut dan Juliet langsung melarikan diri. Juliet kemudian bercerita kepada Nanette bahwa dia bertemu seorang pria, tapi pria itu ternyata dari keluarga biru. Nanette yang awalnya sangat bersemangat langsung memberitahu Juliet bahwa cintanya akan membawa malapetaka dan Juliet hanya bisa sekali menemuinya. Perkataan Nanette pun membuat Juliet kebingungan serta sedih. Romeo pun kembali menyusup masuk ke keluarga merah untuk menemui Juliet. Dia pun mendengar Juliet dan sedang bersedih karena mereka pasti akan dipisahkan. Saat keduanya sedang ngobrol, Romeo secara tidak sengaja menghidupkan musik menara Juliet yang membuat Lord Redbreast segera mendatangi Juliet. Untungnya, Romeo berhasil sembunyi sebelum ayah Juliet melihatnya. Dengan bantuan Nanette,
Nomeo bisa pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Nomeo mengambil kesempatan untuk bertemu Juliet lagi dan mereka pun akhirnya janjian untuk ngedate besok siang. Keesokan paginya, Mr. Capulet dan Mrs. Montegi saling menyalahkan satu sama lain atas kerusakan di taman mereka. Tybalt juga berencana untuk kembali balas dendam ke Nomeo. Di saat yang bersamaan, Nomeo dan Juliet sedang sibuk mempersiapkan penampilan terbaik mereka untuk pergi berkencan. Romeo dan Juliet pun akhirnya bertemu di sebuah halaman tak terawat tempat mereka berjanjian. Di sana, mereka menemukan sebuah mesin pemotor rumput yang sudah tua dan tidak bisa menyala karena kehabisan bahan bakar. Mereka pun pergi menghampiri sebuah gudang tua yang terkunci. Dan ternyata di sana mereka bertemu dengan boneka plastik flamingo bernama Featherstone yang sudah terperangkap di sana selama 20 tahun. Featherstone membantu mereka menyalakan mesin pemotor rumput dan Juliet langsung mengendarainya. Lalu memangkas rumput dengan membentuk tulisan nama mereka dan juga simbol love. Bunga-bunga cinta pun semakin mekar antara Romeo dan Juliet. Featherstone berjanji akan menyimpan rahasia kencan mereka asalkan mereka bertiga kembali bertemu lagi besoknya. Romeo dan Juliet pun berjanji akan bertemu di waktu dan tempat yang sama. Ketika pulang, Romeo melihat tanaman mereka sudah hancur karena diserang oleh keluarga merah. Keluarga biru pun menuntut ke Romeo untuk melakukan balas dendam. Romeo yang awalnya ragu itu pun harus terpaksa melakukannya karena tidak ingin mengecewakan ibunya. Romeo yang sudah menyusup ke keluarga merah untuk menghancurkan tanaman mereka malah tertangkap basah oleh Juliet. Juliet yang langsung mengerti apa yang akan dilakukan Romeo pun langsung kecewa dan pergi. Romeo yang panik segera membatalkan rencananya dan kemudian pergi untuk menemui Juliet. Romeo dan Juliet pun mulai berseteru dan saling menjelekkan keluarga masing-masing. Mereka berdua juga memarahi dan mengusir Featherstone yang berusaha menenangkan mereka, sehingga Featherstone pun sedih dan kemudian pergi. Menyesali perbuatannya, mereka pun pergi mencari Featherstone dan kembali ke gudang tua sebelumnya. Di sana, mereka menemukan foto-foto lama yang menceritakan kisah Featherstone bersama pasangannya dan juga tuan rumah mereka yang merupakan sepasang suami istri. Awalnya, kedua pasangan tersebut sangat romantis dan harmonis. Lalu terjadi pertengkaran hebat antara suami istri tersebut sehingga keduanya memutuskan berpisah. Perceraian mereka ternyata membuat Featherstone harus ikut berpisah dengan pasangannya dan kemudian terkunci di gudang selama 20 tahun. Featherstone pun menasihati Romeo dan Juliet agar cinta mereka jangan sampai terpisahkan oleh kebencian orang lain, seperti yang sudah dialaminya. Romeo pun meminta Juliet untuk tinggal di halaman tersebut, membangun taman mereka sendiri dan tidak pernah kembali lagi, yang tentu saja disetujui oleh Juliet. Lalu tiba-tiba Benny muncul dan melihat Romeo dan Juliet yang sedang berpegang tangan. Benny yang kecewa langsung segera pergi tanpa mempedulikan Romeo yang berusaha menjelaskan. Di tengah jalan, Benny dihadang oleh Tybalt yang kemudian berhasil menghancurkan topi Benny. Romeo yang melihat hal tersebut langsung sangat marah dan menyerang Tybalt. Perkelahian pun terjadi di atas mesin pemotor rumput Tybalt. Di tengah perkelahian, Romeo memperingati ada dinding di depan mereka. Namun, Tybalt menghiraukannya sehingga Romeo harus meloncat turun dari mesin untuk menyelamatkan diri. Sementara Tybalt yang menghantam dinding langsung pecah berkeping-keping. Suara ribut itu langsung membuat semua orang keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat Tybalt yang sudah tiada, teman-teman Tybalt menyalahkan Romeo dan berniat membunuhnya. Mereka pun mengejar Romeo hingga ke tepi jalan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang lewat dan membuat mereka harus segera mematung. Tetapi orang tersebut tanpa sengaja menyinggung Romeo sehingga jatuh ke tengah jalan dan kemudian ditabrak oleh truk yang sedang lewat. Juliet langsung histeris dan berlari ke arah kepinggang Romeo. Namun dia ditahan oleh ayahnya yang langsung menyuruhnya untuk pulang. Mereka semua pun pulang kecuali Shroom yang mengikuti jejak kepingan Romeo di tengah jalan. Ternyata itu bukan Romeo melainkan pecahan cangkir dan jatuh dari truk. Sementara Romeo berhasil menyelamatkan diri. Namun Romeo malah bertemu seekor anjing yang menggigitnya dan membawanya pergi jauh. Untungnya Romeo berhasil kabur ke sebuah taman. Scene kembali ke taman keluarga merah di mana Juliet diberi lem di menaranya oleh sang ayah agar dia tidak menyusup keluar lagi. Juliet yang mengira Romeo telah mati pun sangat berduka dan dengan sedih berusaha menjadi seperti diharapkan ayahnya, yaitu gadis yang penurut dan lemah lembut. Sementara keluarga biru melakukan upacara kematian Romeo. Benny sangat sedih dan marah langsung menyusun rencana untuk balas dendam.
Di sisi lain, Sro mencoba mencari pertolongan untuk menyelamatkan Nomeo dan akhirnya membawa Featherstone mengikutinya. But what this has to do with Nomeo, I don't know. And where is this well everyone is falling in? Besoknya, Benny menjalankan rencananya dengan memasuki rumah Mrs. Montague dan memesan sebuah mesin pemotong rumput berkekuatan super di komputernya dengan pengiriman dalam 1 jam. Di waktu yang bersamaan, Nomeo sedang curhat dengan patung William Shakespeare tentang apa yang sudah dialaminya. William Shakespeare juga menceritakan kepada Nomeo bagaimana dia membuat ending yang tragis di kisah Romeo dan Juliet di mana mereka berdua mati. Nomeo yang tidak terima dengan ending tersebut pun protes dan tanpa sengaja terjatuh. Untung saja, sebelum menghantam tanah, Featherstone berhasil menangkap Nomeo. Zoom juga memberitahu Nomeo bahwa Juliet sedang dalam bahaya sehingga Nomeo pun segera kembali pulang. Kembali ke Taman Keluarga Biru, mesin pemotong rumput yang dipesan Benny telah sampai dan seluruh keluarga biru mendukung Benny untuk melakukan balas dendam. Benny menghancurkan Taman Keluarga Merah, tapi sayangnya mesin tersebut bergerak di luar kendali sehingga menghancurkan taman mereka sendiri. Perampok pecah dan suasana menjadi sangat kacau. Nomeo yang berhasil kembali ke rumah langsung berusaha menyelamatkan Juliet yang kakinya sudah dilem menempel di menaranya. Sialnya lagi adalah mesin pemotong rumput diaktifkan ke mode penghancuran besar-besaran dan menargetkan ke arah menara Juliet. Juliet dan Sula pasrah pun menyuruh Nomeo pergi, namun Nomeo menolak. Dan dalam posisi sedang berciuman, mesin tersebut pun menghantam mereka sehingga menimbulkan ledakan besar. Menara tersebut pun hancur dan semua mengira Nomeo dan Juliet telah mati. Dalam keadaan berduka, Lady Blueberry dan Lord Redbreak pun berdamai dan menghentikan pemusuhan mereka yang sudah membawa bencana besar bagi kedua belah pihak. Tanpa sengaja, Lord Redbreak menekan tombol musik menara Juliet yang membuat reruntuhan itu terbongkar. Dan ternyata Nomeo dan Juliet berhasil selamat. Mereka pun senang melihat bagaimana kedua keluarga mereka akhirnya akur. Akhirnya mereka berdua pun menikah dan begitulah film ini pun berakhir bahagia untuk semua orang. Kesimpulan dari film ini adalah kalau yang namanya pemusuhan itu nggak ada yang memenangkan salah satu pihak, pasti kedua pihak mendapat imbasnya. Nah seperti inilah yang harus dianjurkan ke anak-anak lewat cerita animasi yang ringan dan juga menghibur. Menurut gue sendiri cerita ini biarpun udah klise dan sering kita dengar, namun berhasil dikemas dengan unik dan nggak bosenin. Meskipun komedinya nggak terlalu ditonjolin dan juga sisi romantisnya, namun perseteruan antara kedua keluarga tersebut nggak terlalu barbar dan sangat pas untuk ukuran sebuah film animasi keluarga. Oke, sekian alur cerita film Nomeo and Juliet. Semoga kalian semua enjoy dan terhibur ya. Thank you and see you!